Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang Project Schedule Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Secara umum, Project Schedule Management merupakan penjadwalan proyek, di mana penjadwalan proyek ialah berpikir secara mendalam melalui berbagai persoalan, menentukan metode, menguji jalur-jalur yang logis, serta menyusun berbagai macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan dalam kerangka logis dan rangkaian waktu yang tepat. Nah, Project Schedule Management ini sendiri terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, Plan Schedule Management. Yang kedua, Define Activities. Lalu, Sequence Activities atau pengurutan pekerjaan. Lalu yang keempat, Estimate Activities Record atau estimasi kesanggupan sumber daya. Yang kelima, Develop Schedule atau analisa perencanaan lebih lanjut. Dan yang terakhir ialah Control Schedule atau kontrol dan monitoring jadwal yang telah dibuat. Yang pertama, Plan Schedule Management atau perencanaan kegiatan secara keseluruhan, di mana perencanaan keseluruhan proyek disusun berdasarkan proyek paper template atau kebiasaan perusahaan dalam melaksanakan suatu proyek. Yang dimaksud kebiasaan ini ialah bagaimana suatu perusahaan tersebut mengelola proyek yang dilaksanakannya yang sifatnya satu bidang maupun berbeda bidang. Setiap kontraktor maupun konsultan pasti memiliki pengalaman akan pengelolaan suatu proyek. Yang kedua, define activities atau menjabarkan pekerjaan, yaitu mendefinisikan atau membreakdown paket pekerjaan menjadi beberapa kegiatan yang lebih detail. Nah, dalam membreakdown pekerjaan ini, biasanya kita menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS, bisa juga menggunakan Rolling Wave Planning, yaitu perencanaan awal yang berkesinambungan atau dibagi berdasarkan beberapa fase, dengan pendetailan pekerjaan baru akan dilakukan setelah fase awal selesai. Nah, selain itu, juga terdapat penentuan milestone atau pekerjaan yang bisa dianggap selesai sementara, juga menjadi kunci dalam penjadwalan proyek itu sendiri yang bisa dideteksi saat mendefinisi kegiatan suatu proyek. Nah, di mana untuk WBS, Rolling Wave Planning maupun milestone sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana yaitu WBS mudah dipahami dan detail dapat dibuat menyeluruh. Untuk Rolling Wave Planning, pekerjaan terdefinisi dengan baik. Namun, apabila terjadi keterlambatan, maka akan sulit untuk mendetailkan kegiatan selanjutnya, dikarenakan pekerjaan dikarenakan untuk pendetailan pekerjaan baru dapat dilakukan ketika pekerjaan pertama sudah selesai. Nah, lalu milestone merupakan pekerjaan penting dan dapat mengefektifkan kinerja proyek. Nah, untuk WBS sendiri, yaitu di mana satu paket pekerjaan nanti akan terdapat beberapa paket pekerjaan, misalnya pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Nah, dari pekerjaan utama pekerjaan 1, 2, 3, 4 tersebut akan dijabarkan kembali dan didetailkan menjadi beberapa sub pekerjaan sehingga pengontrolan pekerjaan dapat dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya, sequence activities atau penyusunan aktivitas. Penyusunan aktivitas atau pengurutan pekerjaan ialah pengurutan pekerjaan secara keseluruhan beserta konektivitas atau hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain yang berkaitan secara logika. Nah, untuk penyusunannya sendiri biasanya dilakukan menggunakan PDM atau Precedence Diagram, di mana jaringan kerja yang umumnya berbentuk persegi sedangkan anak panahnya hanya sebagai petunjuk kegiatan bersangkutan. Nah, dalam pembuatan PDM sendiri terdapat beberapa faktor, yaitu dikenal dengan dependency determination, yang terdiri dari 4, yaitu mandatory dependence atau hard logic, di mana aktivitas A harus selesai baru aktivitas B bisa dilaksanakan. Yang kedua merupakan discretionary determinacy atau soft logic, di mana ketika ada dua aktivitas yang bekerja yang ada pekerjaan A dan B, maka
pekerjaan A harus selesai dulu, baru B bisa dimulai. Nah, lanjut, yang ketiga merupakan external dependence atau ketergantungan akan pihak luar, di mana dalam penyusunan aktivitas ini, ketergantungan pihak luar yang dimaksud ialah ketersediaan dari sumber daya, alat, maupun bahan. Nah, ketiga hal ini biasanya merupakan tanggung jawab dari pihak luar atau vendor yang menangani bidang ini, sehingga bukan merupakan tanggung jawab konsultan maupun kontraktor. Nah, selanjutnya yaitu internal dependencies atau ketergantungan akan pihak internal atau pihak dalam, di mana hal ini merupakan masalah yang biasanya terdapat pada kontraktor atau konsultan tersebut dan berkaitan dengan bagaimana cara mereka menyusun penjadwalannya tersebut. Nah, selanjutnya dalam penyusunan aktivitas ini atau sequence activity akan terjadi yang namanya leads and lags, di mana leads ialah pekerjaan yang baru akan dimulai. Nah, saat pekerjaan tersebut belum selesai, terdapat pekerjaan baru yang bisa dimulai ketika pekerjaan pertama tersebut masih belum selesai atau berada di pertengahan jalan. Lalu terdapat lags, yaitu ialah hari kosong di antara pekerjaan, di mana antara pekerjaan 1 dan pekerjaan 2 memiliki jarak misalnya 1 hari atau 2 hari, di mana itu disebut dengan lags. Yang keempat, estimate activities record atau estimasi kesanggupan sumber daya, di mana analisa kesanggupan sumber daya dalam pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan secara tepat mutu maupun tepat waktu. Nah, estimasi activities resources atau estimasi kesanggupan sumber daya ini memiliki beberapa faktor, yaitu diantaranya requirement of activity record atau mengetahui kebutuhan sumber daya, lalu resource calendar, jadwal ketersediaan sumber daya, organizational process asset atau metode pelaksanaan proyek, serta enterprise environmental factor, yaitu budaya perusahaan dalam eksekusi proyek. Nah, dalam mengestimasi sumber daya ini, ketersediaan pekerja, alat, maupun bahan harus dicermati dan dihubungkan dengan baik, agar saat pelaksanaan, semua sumber daya yang ada dapat langsung digunakan sesuai jadwal. Nah, konfirmasi pra-pelaksanaan atau saat perencanaan merupakan suatu keharusan agar ketersediaan sumber daya dapat dikontrol dengan baik. Nah, dalam estimasi kesanggupan sumber daya ini, biasanya kita menggunakan metode PERT dalam menentukan ketersediaannya. PERT atau Program Evaluation and Review Technique atau teknik meninjau kembali program dengan menggunakan diagram network untuk mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik dari suatu jadwal. Selanjutnya, yaitu develop schedule atau pengembangan dan penyesuaian jadwal, di mana analisa perencanaan keseluruhan jadwal mulai dari jadwal pekerjaan, kesanggupan pekerja, kesediaan alat maupun material. Perencanaan tahap lanjut ini dilakukan secara lengkap dan keseluruhan beserta ketersediaan sumber daya yang tadi sudah disebut. Dan dalam proses develop schedule ini disarankan menggunakan program agar hasil yang didapat lebih teliti. Biasanya digunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, dalam pengembangan jadwal ini dapat diketahui lintasan kritis serta float atau waktu tunda yang berguna untuk mengetahui tepat atau tidaknya progres project tersebut. Nah, dalam pengembangan atau penyesuaian jadwal ini biasanya digunakan CPM atau Critical Path Method, di mana memiliki beberapa rumus, yaitu EF sama dengan ES ditambah D dan LS sama dengan LF dikurang D, di mana ES sendiri ialah early start, EF sendiri ialah early finish, LS ialah late start, dan LF ialah late finish, dan D merupakan duration atau durasi. Nah, dalam Microsoft Project sendiri, kita bisa melihat float dengan cara mengklik menu view pada icon tables, lalu setelah mengklik icon tables, nantinya akan keluar menu pilihan macam-macam. Nah,
seperti macam-macam tables. Nah, untuk mengetahui float tersebut, kita klik tanda schedule. Nah, nanti floatnya akan muncul. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lintasan kritisnya dapat kita lakukan dengan pada text tile, yaitu dengan menuju ke menu format, pilih text tile, pada item to change, pilih critical task, dan pada color pilih warna selain hitam, misalnya warna merah. Nah, maka setelah itu selanjutnya pilih format, kita centang critical task, kemudian akan muncul bar chart yang berwarna biru untuk non kritis dan merah untuk kegiatan kritis. Nah, selanjutnya untuk membuat garis pada diagramnya dilakukan dengan memilih menu format dan grid lines. Pada menu grid lines, pilih bottom tier column dan pada type-nya diisikan jenis garisnya. Lakukan juga pada middle tier column dan pilih color dengan warna hitam. Untuk menukar tampilan penanggalan atau memperkecil tampilan grafik Gantt chart dapat dilakukan dengan memilih menu view time scale yang nantinya akan muncul menu time scale. Selanjutnya, pada middle tier untuk mengubah bagian tengah dari judul kolom bagian menjadi Gantt chart dan bottom tier untuk bagian bawah judul, lalu ubah label SMT menjadi 1 dan 2. Untuk memperkecil pada size 100% dapat diubah menjadi misalnya 70%. Sehingga hasilnya akan tampak seperti berikut. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu control schedule atau kontrol dan monitoring jadwal serta pengendalian dan pengawasan. Nah, dalam pengendalian dan pengawasan proyek disarankan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Project agar ketika terjadi keterlambatan dapat dengan mudah dan langsung dilakukan perubahan maupun tracking serta langkah penanggulangan seperti melemburkan karyawan ataupun menambah jumlah pekerja sehingga proyek dapat berjalan tepat waktu. Nah, untuk menggunakan aplikasi Microsoft Project sendiri sebagai pemula, andaikan memang kita masih membutuhkan sebuah referensi, maka saya menyarankan untuk menggunakan buku manajemen konstruksi dengan aplikasi Microsoft Project ini, karena di dalam buku ini sangat lengkap mengenai cara untuk menggunakan aplikasi Microsoft Project sendiri, bagaimana untuk melihat critical path, melihat float, dan merencanakan proyek, bahkan hingga membuat pelaporannya. Nah, saya menyarankan buku ini bukan berarti saya mempromosikannya untuk dibeli, akan tetapi buku ini memiliki isi yang sangat baik, yang dimana dikarang oleh Dr. Insinyur Putri Lina Alutan MSc IPM dan Pak Syafriandi ST. Nah, begitulah Project Management Schedule. Sekian pembahasan dari saya. Bila memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila Anda ingin mempelajarinya kembali, saya rasa di internet maupun di YouTube sudah banyak cara-cara untuk manajemen project dan manajemen scheduling, di mana yang dapat memudahkan kita karena bisa langsung sekalian praktek. Nah, jangan lupa tadi buku manajemen konstruksi dengan aplikasi Microsoft Project tersebut sangat baik dan sangat membantu dalam kita mempelajari dari aplikasi Microsoft Project yang berguna untuk kita menyusun penjadwalan dari proyek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.